Seorang istri di Palembang tewas dibunuh suaminya setelah cekcok masalah ekonomi. Polisi menggerebek gudang pengoplosan gas LPG di kawasan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. 4 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Delapan pekerja tambang emas tanpa izin tewas tertimbun longsor di Sarolangun, Jambi. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan mengawali hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, saudara, seorang istri di Palembang tewas dibunuh suaminya setelah cekcok masalah ekonomi. Insiden ini terungkap setelah pelaku menelpon orang tuanya. Sri Wahyuningsi, 38 tahun, menjadi korban pembunuhan suaminya Rangga Saputra Isnendi. Korban tewas di rumah kontrakan yang mereka tempati di Jalan Lebak Murni, Sako, Palembang pada Rabu 21 Januari 2026 sore kemarin. Jasad korban dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang setelah pelaku mengakui membunuh korban pada orang tuanya melalui telepon. Polisi mengungkapkan pengakuan sementara pelaku. Ia melakukan hal tersebut karena emosi saat bertengkar dipicu permasalahan ekonomi. Amarah pelaku bertambah saat korban memukul dan akhirnya pelaku mencekik korban. Keduanya sudah berumah tangga 7 tahun 8 bulan dan menempati rumah kontrakan itu. Pelakunya sudah kita amankan di Polsek Sako, Polrestabes Palembang. Dan pelaku dalam hal ini diduga yaitu suaminya sendiri. Keterangan dari tersangka yang kita wawancarai karena satu berkaitan dengan ekonomi dan tidak kerja suaminya, sehingga beberapa hari ini mereka sering cekcok antar suami istri. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan dan ditahan di Polsek Sako, Palembang. Pelaku pun terancam pasal berlapis tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, 8 pekerja tambang emas tanpa izin tewas tertimbun longsor di Sarolangun, Jambi. Peristiwa ini terjadi saat para korban beraktivitas di lokasi tambang. Delapan pekerja tambang emas tanpa izin tewas tertimbun tanah longsor di Dusun Makadai, Desa Temenggung Limun, Sarolangun, Jambi. Peristiwa terjadi saat para pekerja beraktivitas di lokasi tambang. Tim gabungan melakukan pencarian dan evakuasi di lokasi kejadian. Dari proses tersebut, total 12 pekerja berhasil dievakuasi, dengan 8 orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Longsor diduga dipicu aktivitas penambangan saat curah hujan tinggi yang menyebabkan pergerakan tanah di area tambang. Lahan yang dilakukan penambangan itu milik saudara I, saudara I, kemudian dikerjakan oleh masyarakat di situ, dan pada saat itu memang hujan masih terjadi dan masyarakat tetap melakukan kegiatan sehingga terjadi pergerakan tanah dan menimbun para pekerja tersebut. Hingga kini tim masih berada di lokasi untuk mencari kemungkinan adanya korban lain. Ratnasari, Kompas TV, Sarolangun, Jambi. Masih dari Jambi, 2 pekerja terjebak di dalam sumur saat proses pengurasan air di Bungo, Jambi. 1 korban selamat, 1 lainnya meninggal dunia. Dua pekerja terjebak di dalam sumur saat proses pengurasan air di Dusun Datar, Mukomuko, Kabupaten Bungo, Jambi. Peristiwa ini menyebabkan korban tewas. Kejadian bermula ketika 2 pekerja, Saja 26 tahun dan Arifin 40 tahun, membersihkan sumur milik warga. Di tengah proses tersebut Arifin mengalami sesak napas. Upaya pertolongan yang dilakukan rekannya justru membuatnya kehilangan kesadaran di dasar sumur.
Keduanya diduga pingsan akibat menghirup gas beracun. Tim SAR mengerahkan 7 personil dengan peralatan lengkap, termasuk alat bantu pernapasan untuk melakukan evakuasi. Korban hendak menguras sumur di rumahnya, namun korban yang lebih dahulu masuk ke dalam sumur atas nama Arifin mengalami lemas, sehingga korban atas nama saja ingin membantu menyelamatkan korban Arifin. Seketika korban atas nama saja juga mengalami lemas, diduga sumur tersebut mengandung gas beracun. Arifin berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit, sementara saja meninggal dunia. Ratnasari, Kompas TV, Kabupaten Bungo, Jambi. Sedangkan dari Lampung, saudara, kecelakaan beruntun melibatkan 3 truk di kawasan dekat Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Insiden menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya luka berat. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 unit truk terjadi di kawasan dekat Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Insiden bermula saat truk pengangkut sapi menabrak 2 truk yang sedang berhenti di bahu jalan. Benturan membuat muatan dari kendaraan berserakan di badan jalan. Sejumlah sapi ditemukan mati di lokasi, sebagiannya terjepit di antara badan truk. Truk pengangkut ternak tersebut diduga mengalami kerusakan rem, sehingga pengemudi tidak mampu mengendalikan laju kendaraan. Peristiwa ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya luka berat. Kenapa di Bang gara-gara ini, Bang? Ditabrak dari belakang. Oh, jadi mobil abang yang ditabrak? Iya, dari belakang beruntun. Katanya sih rem blong. Oh, yang mobil yang nabrak mobil itu? Yang ini nabrak. Mobil sapi. Ada korban nggak sih, Bang, pas kejadian tadi kalau yang abang lihat? Sopir apa namanya, sapinya yang bawa sapinya. Polisi sudah melakukan evakuasi kendaraan serta olah tempat kejadian perkara. Jadi hari ini tim Satlantas Polres Lampung Selatan dan dari Jasara Harja sedang melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat dan memastikan kondisi arus lalu lintas masih dalam keadaan lancar. Untuk korban saat ini unit kami sedang di puskesmas. Info sementara 1 meninggal dunia, 1 luka berat dan 2 luka ringan. Di lokasi tersebut kerap terjadi kecelakaan akibat rem rusak dan kendaraan yang parkir sembarangan. Teguh Halidsya, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Yang juga jadi sorotan, saudara, polisi menggerebek gudang pengoplosan gas LPG di kawasan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. 4 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Gudang pengoplosan gas LPG di Jalan Takwa, Mata Merah, Kalidoni, Palembang digerebek polisi Senin 19 Januari 2026 lalu. Dari penggerebekan 4 orang ditangkap. Masing-masing D pemodal sekaligus pemilik gudang, YA pemilik lahan, EA pembuat gas oplosan, dan R sopir pengangkut tabung gas. Keempatnya kemudian dibawa ke Polda Sumsel dan ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti berupa 425 tabung gas LPG 3 kg, 135 tabung gas LPG 12 kg, beserta peralatan untuk mengoplos. Terbongkarnya praktik ini setelah polisi melakukan penyelidikan dari laporan terkait kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Dalam praktik ini, para tersangka mengoplos 4 tabung gas LPG 3 kg dalam 1 gas LPG berukuran 12 kg dengan keuntungan sebesar Rp30.000 yang kemudian dijual ke pedagang pengecer. Pengoplosan sudah berlangsung selama 5 bulan. Dengan hasil yang didapat, tersangka mencapai Rp200 juta. Mereka mendapat keuntungan lebih besar, lebih kurang 30.000 dari 4 LPG ukuran 3 kilo dioplos ke ukuran 12 kilo, sehingga itu keuntungannya 30.000 dari harga jual gas LPG 12 kilo. Dan ini kejahatannya sudah berlangsung lebih kurang 5 bulan. Nah, jadi keuntungan lebih kurang 200 juta lebih dari aksi kejahatan ini. Polisi masih melakukan penyelidikan lanjutan mengenai tempat tersangka membeli gas LPG 3 kg dalam jumlah banyak. Kini 4 tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara serta denda Rp60 miliar.
Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali lagi dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih di Kompas Pagi, saudara. Kapten kapal pengangkut pasir timah ilegal tujuan Malaysia ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik masih mendalami kasus ini untuk mengungkap pemilik pasir timah ilegal tersebut. Petugas gabungan menetapkan kapten kapal sebagai tersangka penyelundupan pasir timah ilegal ke Malaysia yang digagalkan pekan lalu. 3 anak buah kapal masih berstatus saksi dan menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku 2 kali melakukan aksi penyelundupan. Dalam setiap aksinya, tersangka berperan sebagai penghubung dengan pemilik pasir timah ilegal melalui sambungan telepon. Tersangka mengaku belum pernah bertemu langsung dengan pemilik pasir timah dan hanya menjalankan perintah jarak jauh. Dari 4 orang yang kita amankan, hanya 1 yang kita naikkan menjadi tersangka. Itu selaku nakodanya, inisialnya H seperti itu. Ya karena memang di sini lagi dari unsur-unsur yang memenuhinya. Di sini kan bisa jadi kan teman yang lain itu tidak mengetahui kegiatan. Mereka hanya membantu untuk mengoperasikan kapal seperti itu. Yang banyak berperan aktif untuk melakukan komunikasi dengan pemilik barang dan sebagainya itu memang si nakoda ini. Tapi semuanya via telepon. Hingga kini petugas gabungan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan serta pemilik pasir timah ilegal tersebut. Saat ini tersangka ditahan Polda Bangka Belitung, sementara 3 ABK lainnya dititipkan di kantor Bea Cukai Pangkal Pinang. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sementara itu, 1 kendaraan masuk sungai akibat tali jembatan gantung di Lampung Tengah putus. Jembatan gantung menghubung 2 kecamatan Wai Pengubuan dan Sipang Agung, Lampung Tengah putus. Mobil box bermuatan kerupuk yang sedang melintas di atasnya tercebur ke dalam sungai dan sopir selamat. Jadi anak-anak sekolah, anak-anak yang sekolah ke Purnama Tunggal, kemudian masyarakat dari Mujirahayu, Gayor Sakti, kemudian Sulusuban yang kerja di Bumi Waras dan lain sebagainya, ini sangat dibutuhkan sekali. Artinya harapan saya ini agar jembatan ini segera diperbaiki dan dibangun, Pak. Warga berharap pembangunan ulang jembatan yang putus agar aktivitas warga berjalan lancar. Tim Liputan, Kompas TV, Lampung Tengah, Lampung. Sedangkan di Palembang, saudara, tertidur saat mengendarai kendaraan hingga hilang kendali. Sebuah truk muatan sawit di Palembang menabrak tiang listrik hingga pos kamling. Akibatnya seorang penjaga malam masuk anak Sungai Musi dan tertimpa buah sawit dan kayu. Ada uang di pos itu. Ada uang nggak di pos itu, Pak? 1 mobil truk bermuatan sawit Rabu 21 Januari 2026 dini hari kemarin menabrak tiang listrik dan pos kamling di Jalan Kimarogan, Kertapati, Palembang. Seorang penjaga malam yang tengah tertidur di dalam pos kamling masuk ke anak Sungai Musi dan tertimpa reruntuhan kayu dan sawit. Peristiwa bermula saat truk yang datang dari arah Simpang Sungki Kertapati menuju Jembatan Ogan Oleng. Sopir truk yang diduga tertidur saat mengendarai truknya tak bisa mengendalikan laju truk hingga terjadi kecelakaan. Seluruh buah sawit tumpah, sementara truk, pos kamling, dan tiang listrik rusak berat. Mobil ini datangnya dari Simpang Sungki, rencananya mau mengarah ke Jembatan Ogan. Di PKP, supir ini ngantuk, dia ngantuk di crosslap, jadi ngiri terus. Ngiri, pertama nabrak tiang baliho, kedua nabrak pos kamling, ketiga nabrak tiang listrik itu yang karena dia terlalu ke pinggir, jadi dia terbalik ke kiri. Bang, untuk sopir sendiri sudah kita amankan atau gimana? Sopir sudah kita amankan untuk dilakukan pemeriksaan, karena ini ada kerugian dari baliho dan juga ada kerugian dari pos kamling. Di dalam pos kamling itu banyak ini meja-meja orang yang jualan yang nitip di pos kamling. Sementara penjaga malam yang menjadi korban harus dirawat di rumah sakit. Ya, pertama-tama tuh dia waktu tabrak memang rasa tidak ada luka dalam, tidak ada luka parah.
cuman terasa sesak di napas, cuman biasa-biasa wae. Selang sejam 2 jam dia tuh terasa lebih sesak lagi. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Bari di IGD. Dia waktu ketabrak itu pondoknya Rubuh ke sungai. Pondoknya jatuh ke bawah, kakaknya juga melok jatuh. Antara dua, apa dia tertimpa sawit atau dia kena kayu atau apa itu kan. Polisi sudah mengamankan sopir truk penyebab insiden untuk dimintai keterangan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, seorang remaja di Pangkal Pinang ditangkap karena diduga terlibat pencurian motor di Bangka Tengah. Aksi tersangka diketahui dari rekaman kamera pemantau. MRA ditangkap polisi usai mencuri motor milik warga di Kecamatan Dul, Bangka Tengah. Aksi tersangka terekam kamera pengawas saat situasi sekitar lokasi dalam kondisi sepi. Dalam rekaman tersebut, tersangka terlihat beraksi dengan cepat menyasar motor yang terparkir. Selain di Kelurahan Dul, tersangka juga mengakui pernah melakukan pencurian serupa di lokasi lain. Uang hasil penjualan motor curian digunakan untuk bermain game daring dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terkait masalah kasus, tersangka ini merupakan residivis, ya, sudah melakukan beberapa kali tindak pidana pencurian curanmor. Jadi ini kejadian yang kedua seperti itu. Untuk barang bukti yang diamankan petugas itu apa saja? Kendaraan bermotor yang hasil dari curian. Saat ini tersangka ditahan di Polda Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari Bengkulu, saudara, puluhan pelajar di kota Bengkulu diamankan Satuan Polisi Pamong Praja di kawasan perkampungan Cina. Mereka kedapatan bolos saat jam sekolah. Para pelajar kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Provinsi Bengkulu untuk pembinaan. Puluhan pelajar di kota Bengkulu panik saat kedatangan Satpol PP di kawasan perkampungan Cina, kota Bengkulu. Pelajar yang masih mengenakan seragam lengkap ini kedapatan bolos saat jam sekolah. Usai diangkut ke kantor Satpol PP Provinsi Bengkulu, pelajar diberikan pembinaan dengan lari mengelilingi kantor Gubernur Bengkulu hingga senam bersama. Langkah ini diambil sebagai efek jera agar tak mengulangi perbuatan sebelum akhirnya diserahkan kembali ke orang tua. Untuk saat ini belum. Pada saat ditangkap ini mereka ini lagi apa, Bang? Lagi minum minuman atau merokok atau gimana? Jadi pada saat ditemukan mereka ini lagi minum biasa, bukan alkohol. Biasa merokok dan santai-santai di warung gitu. Oh, lagi ngerokok juga? Ya, sementara kawan-kawan yang lain lagi belajar di sekolah. Satu sekolah atau beda-beda? Beda-beda sekolah. Tampaknya saya belum inventarisir dari mana saja, tapi yang jelas mereka dari beda-beda sekolah. Satpol PP Provinsi Bengkulu rutin berpatroli untuk memantau aktivitas ASN maupun pelajar yang bolos saat jam sekolah. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara. Uang tabungan seorang pria di Palembang habis karena aksi penipuan bermodus peretasan ponsel. Pelaku menyamar sebagai kerabat korban dan mengirim pesan permintaan pinjaman. Aksi penipuan dengan cara peretasan akun WhatsApp keluarga menimpa M. Zainuddin, warga Banyuasin yang bekerja di Palembang. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang. Peristiwa terjadi pada Senin 19 Januari 2026 lalu. Saat itu korban yang tengah beristirahat di kos menerima pesan WhatsApp yang tampak dikirim kerabatnya, berisi permintaan pinjaman uang untuk biaya sekolah anak. Tanpa curiga, korban kemudian mentransfer uang ke nomor rekening yang dicantumkan dalam pesan tersebut. Namun setelah transaksi dilakukan, korban baru menyadari telah menjadi korban penipuan. Kecurigaan muncul setelah kerabatnya mengunggah status WhatsApp yang menyatakan ponselnya telah diretas dan meminta agar pesannya mengatasnamakan dirinya diabaikan.
Sebelum itu tuh aku curiga kak, yang 5 juta itu, nah sudah habis 5 juta itu aku curiga. Tadi aku telepon lah bibi aku, pasti apa atau itu bibi aku atau bukan. Jadi sudah habis itu tuh, aku tuh telepon, tapi suaranya hampir mirip kak, sama cak bibi aku. Kata aku, bi, sisa nih ada 1 juta nih lah kata aku. Sisanya aku nak bayar kosan cak ini lah. Ya udah apa. Nah itu posisinya rami. Kayaknya pas apa posisi di kantor apa mana lah. Kayaknya rami. Nah sudahnya aku kirim lah 1 juta. Nah sudah ada 1 juta tuh baru dia mau status. Akibat kejadian tersebut, uang tabungan korban sebesar 6 juta rupiah raib. Polisi telah menerima laporan dan kini melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kau ada tembakan. Aparat penegak hukum di Bengkulu memperkuat sinergi menyambut pemberlakuan KUHP dan KUHP baru serta Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Langkah ini dilakukan untuk menyamakan persepsi, mencegah perbedaan tafsir dan kendala dalam penanganan perkara. Kejaksaan, Polri hingga pengadilan menggelar kegiatan bersama untuk memperkuat sinergi dan pemahaman antara aparat penegak hukum. Seiring pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, langkah ini ditempuh guna menyamakan persepsi agar tidak terjadi perbedaan tafsir maupun kendala dalam penanganan proses perkara ke depan. Di sini itu menyangkut banyak hal, tapi yang menyangkut teknis, Pak, teknis penyidikan dan penuntutan sampai di peradilan. Dan nantinya di sini masing-masing APH mempunyai peran masing-masing yang sinergi. Untuk hal itu kita dudukkan sama-sama di sini sehingga nantinya ke depannya kita lebih bisa menjelaskan kepada masyarakat dan melaksanakannya sehingga dapat mencapai rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Sejumlah hal strategis terkait penerapan aturan baru tersebut dibahas secara mendalam sebagai upaya membangun keseragaman dalam penegakan hukum. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini, maka yang tadinya azas hukum distributif telah bergeser menuju hak, menuju hukum yang atau keadilan yang substantif. Ini tidak hal mudah, mungkin butuh juga waktu dan persamaan persepsi serta integritas yang tinggi. Penguatan koordinasi dan komunikasi lintas lembaga aparat penegak hukum diharapkan semakin solid sehingga penerapan KUHP dan KUHAP baru dapat berjalan optimal serta memberi kepastian hukum bagi masyarakat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Beralih ke Palembang, Saudara, 5 puskesmas Palembang kini menyediakan layanan rawat inap untuk memperluas dan mendekatkan pelayanan medis lanjutan bagi masyarakat tanpa harus dirujuk ke rumah sakit dan tanpa biaya tambahan. Upaya ini untuk meningkatkan mutu layanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas Sukarami menjadi salah satu fasilitas kesehatan di Palembang yang kini melayani masyarakat 24 jam dengan layanan rawat inap. Baru diresmikan pada 6 Januari 2026, layanan tersebut sejatinya sudah berjalan sejak November 2025. Sejak beroperasi, layanan 24 jam puskesmas ini menangani 23 kasus. Seluruh kasus masih dapat ditangani tanpa rawat inap, sementara 3 pasien memerlukan penanganan lanjutan dan harus dirujuk ke rumah sakit. Untuk memperkuat kepercayaan, peningkatan kualitas layanan terus dilakukan dari sisi kesiapan tenaga medis maupun fasilitas pendukung. Jadi kita sekarang sudah bikin tim khusus ya, petugas khusus untuk yang khusus rawat inap. Mudah-mudahan tidak ada kendala lah, mudah-mudahan ya. Kita minimalisir, harapan kita pelayanan yang kita berikan bisa berjalan lancar, masyarakat yang datang juga bisa kita layani dengan baik. Layanan rawat inap di puskesmas ini ditujukan untuk memperluas akses layanan kesehatan gratis, meliputi IGD 24 jam, persalinan normal, serta ruang perawatan pasien laki-laki, perempuan, anak, dan pasca persalinan. Ya, kita 24 jam, terutama pagi kondisi-kondisi emergensi pada pasien. Total ada 8, terdiri dari perawat dan bidan, ada juga tim dari dokternya. Saat ini 5 puskesmas di Palembang telah beroperasi dengan layanan 24 jam dan rawat inap. Masing-masing puskesmas Basuki Rahmat, Alang-Alang Lebar, Selincah, Sematang Borang, dan Sukarami.
Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sedangkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mematangkan persiapan pengembangan wisata kesehatan atau health tourism. Program ini dirancang sebagai konsep yang menggabungkan layanan kesehatan, kebugaran, dan daya tarik pariwisata. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mematangkan program Sumsel Health Tourism atau wisata kesehatan menjelang peluncuran pada akhir Januari 2026 mendatang. Program ini mengintegrasikan layanan kesehatan berstandar internasional dengan konsep pariwisata, menyasar masyarakat yang membutuhkan layanan medis premium termasuk perawatan kecantikan dan kebugaran. Kesiapan rumah sakit unggulan, sarana prasarana, serta tenaga kesehatan terus dioptimalkan guna mendukung layanan yang profesional dan berdaya saing. Yang tidak hanya terpaku pada yang mendapatkan SK dari Pak Menteri, tapi juga semua kita dorong untuk meningkatkan pelayanan, kemudian kita dorong terintegrasi pelayanan itu, terintegrasi dengan wisata, kemudian juga bisa memberikan pelayanan terbaik sebagai bagian dari Sumsel Health Tourism tersebut. Tak hanya layanan medis, Sumsel Health Tourism juga mengemas pengobatan tradisional, wisata, dan kuliner dalam satu paket terpadu dengan dukungan pemandu wisata. Dari selama ini mulai dari sarana prasarana di rumah sakit, tenaga kesehatan SDM-nya, apalagi rumah sakit kita ini kita memang ada disekolahkan sekarang sudah banyak ya SDM untuk mengambil spesialis, subspesialis, dan fellowship ya. Jadi memang ke depan ini rumah sakit berlomba-lomba untuk mencari keahlian masing-masing di rumah sakit. Jadi sesuai dengan pengembangan health tourism ini untuk meningkatkan potensi rumah sakit. Program ini diharapkan menjadikan Sumatera Selatan sebagai destinasi wisata kesehatan terintegrasi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, saudara, laga syarat gengsi akan tersaji akhir pekan nanti saat Sumsel United menghadapi rival satu kota Sriwijaya FC. Berbekal hasil imbang pada laga pembuka, Sumsel United bertekad mengamankan poin penuh. Laga derby sesama tim asal Palembang akan tersaji akhir pekan nanti saat Sumsel United menantang Sriwijaya FC di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Usai menelan kekalahan pada laga sebelumnya, Sumsel United melakukan sejumlah evaluasi. Fokus permainan, kedisiplinan, serta upaya menutup ruang gerak lawan menjadi perhatian utama jelang pertandingan tersebut. Meski bersatu sebagai tim tamu, Sumsel United tetap diminta tampil waspada dan tidak meremehkan Sriwijaya FC. Meski belum meraih hasil positif, tetap berpotensi memberi perlawanan. Sekali lagi kita nggak bisa anggap sesuatu itu mudah. Semuanya pasti perlu proses. Jadi kita anggap itu tandingan penting buat kita dan kita anggap kita harus menghadapi lawan yang lebih hebat dari kita. Jadi kita lebih luas. Sumsel United menargetkan poin penuh untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen. Saat ini Sumsel United berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup 1, sementara Sriwijaya FC masih berada di dasar klasemen. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, saudara. Setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Sri Wahyuningsi 38 tahun menjadi korban pembunuhan suaminya Rangga Saputra Isnendi. Korban tewas di rumah kontrakan yang mereka tempati di Jalan Lebak Murni, Sako, Palembang pada Rabu 21 Januari 2026 sore kemarin. Jasad korban dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang setelah pelaku mengakui membunuh korban pada orang tuanya melalui telepon. Polisi mengungkapkan pengakuan sementara pelaku. Ia melakukan hal tersebut karena emosi saat bertengkar dipicu permasalahan ekonomi. Amarah pelaku bertambah saat korban memukul dan akhirnya pelaku mencekik korban. Keduanya sudah berumah tangga 7 tahun 8 bulan dan menempati rumah kontrakan itu. Pelakunya sudah kita amankan di Polsek Sako, Polrestabes Palembang, dan pelaku dalam hal ini diduga yaitu suaminya sendiri. Keterangan dari tersangka yang kita wawancarai karena satu berkaitan dengan ekonomi dan
tidak kerja suaminya, sehingga beberapa hari ini mereka sering cekcok antar suami istri. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan dan ditahan di Polsek Sako Palembang. Pelaku pun terancam pasal berlapis tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Gudang pengoplosan gas LPG di Jalan Takwa Mata Merah, Kalidoni, Palembang digerebek polisi Senin 19 Januari 2026 lalu. Dari penggerebekan 4 orang ditangkap, masing-masing D pemodal sekaligus pemilik gudang, YA pemilik lahan, EA pembuat gas oplosan, dan R sopir pengangkut tabung gas. Keempatnya kemudian dibawa ke Polda Sumsel dan ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti berupa 425 tabung gas LPG 3 kg, 135 tabung gas LPG 12 kg, beserta peralatan untuk mengoplos. Terbongkarnya praktik ini setelah polisi melakukan penyelidikan dari laporan terkait kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Dalam praktik ini, para tersangka mengoplos 4 tabung gas LPG 3 kg dalam satu gas LPG berukuran 12 kg dengan keuntungan sebesar Rp30.000 yang kemudian dijual ke pedagang pengecer. Pengoplosan sudah berlangsung selama 5 bulan. Dengan hasil yang didapat, tersangka mencapai Rp200 juta. Mereka mendapat keuntungan lebih besar, lebih kurang 30.000 dari 4 LPG ukuran 3 kilo dioplos ke ukuran 12 kilo, sehingga itu keuntungannya 30.000 dari harga jual gas LPG 12 kilo. Dan ini kejahatannya sudah berlangsung lebih kurang 5 bulan. Nah, jadi keuntungan lebih kurang 200 juta lebih dari aksi kejahatan ini. Polisi masih melakukan penyelidikan lanjutan mengenai tempat tersangka membeli gas LPG 3 kg dalam jumlah banyak. Kini 4 tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara serta denda Rp60 miliar. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Delapan pekerja tambang emas tanpa izin tewas tertimbun tanah longsor di Dusun Makadai, Desa Temenggung Limun, Sarolangun, Jambi. Peristiwa terjadi saat para pekerja beraktivitas di lokasi tambang. Tim gabungan melakukan pencarian dan evakuasi di lokasi kejadian. Dari proses tersebut, total 12 pekerja berhasil dievakuasi, dengan 8 orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Longsor diduga dipicu aktivitas penambangan saat curah hujan tinggi yang menyebabkan pergerakan tanah di area tambang. Lahan yang dilakukan penambangan itu milik saudara I ya, saudara I, kemudian dikerjakan oleh masyarakat di situ, dan pada saat itu memang hujan masih terjadi dan masyarakat tetap melakukan kegiatan sehingga terjadi pergerakan tanah dan menimbun para pekerja tersebut. Hingga kini tim masih berada di lokasi untuk mencari kemungkinan adanya korban lain. Ratnasari, Kompas TV, Sarolangun, Jambi. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.